Di tengah lautan yang penuh akan misteri terdapat sebuah pulau legendaris yang kita semua tahu lah, itu adalah Elbaf, tempat di mana raksasa dan keajaiban akan bertemu. Kisah Joy Boy, sosok yang selama ini menjadi teka-teki di kisah One Piece mulai terungkapkan. Hewan-hewan besar di sana mengalami gigantifikasi dan hal-hal baru akan terjadi. Apa hubungan itu dengan Joy Boy dan juga suku terkutuk Backenir itu? Dan bagaimana Nika, dewa yang mengubah segalanya, berperan dalam semua hipotesa tersebut nih? Nah, dalam perjalanannya kita akan menyelami rahasia yang mengelilingi Joy Boy sendiri, dari identitas yang misterius hingga hubungannya dengan para raksasa sendiri. Nah, di sini setiap petunjuk akan ngebawa kita lebih dekat pada kebenaran yang sudah ada nakama. Yo, sini agak menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum langsung bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, gini nakama, Elbaf ini memang memberikan rasa penasaran sangat tinggi ya. Pulau yang letak ketinggiannya sebenarnya juga lebih dari mungkin 10 ribuan meter lah di atas permukaan laut itu. Banyak hal yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, kenapa Elbaf bisa seperti itu? Satu hal mencolok adalah fenomena gigantifikasi. Di Pulau Jaya teman-teman, hewan-hewan tampak mengalami pembesaran yang luar biasa kan? Kita sendiri jadi teringat saat Robin menjelaskan bahwa iklim di tempat itu berperan besar dalam proses tersebut. Lalu di sini kita juga mengetahui bagaimana indikasi yang sama. Apakah mungkin hewan-hewan di sana juga mengalami hal yang serupa? Kenapa ukuran mereka bisa begitu besarnya? Mungkinkah ini semua berkaitan dengan Joy Boy sendiri? Yos, Joy Boy, sosok yang selama ini menjadi perbincangan hangat di kalangan para fans itu, sering disebut-sebutan sebagai raksasa kan? Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran kita nih dalam narasi yang sudah ada. Joy Boy itu harusnya adalah salah satu yang berasal dari suku Backenir kan? Apakah itu dianggap suku terkutuk yang tidak layak hidup atau seperti apa? Kalau mengikuti sejarah-sejarah ini, maka Joy Boy itu harusnya memiliki dosa yang sangat besar di mata pemerintahan dunia pusat. Siapa lagi yang paling dibenci oleh mereka jika tidak Joy Boy kan? Menarik untuk membahas tentang suku Backenir itu nakama. Dalam bahasa Jepang itu memang berarti bajak laut. Itu membuat kita itu bertanya-tanya lagi, apakah Oda sang pencipta sengaja menciptakan kebingungan di antara kita semuanya? Apakah Joy Boy benar-benar seorang suku Backenir atau justru seorang raksasa yang terjebak dalam narasi yang lebih besar lagi? Dalam satu panel yang kita lihat itu ya, ada gambaran Joy Boy yang mengenakan pakaian khas seperti Elbaf. Itu seolah menjadi bukti bahwa dia pernah tinggal di sana pula berlama-lama di pulau yang penuh dengan misteri itu. Satu hal yang membuat kita makin takjub lagi adalah keberadaan bajak laut raksasa di Elbaf sendiri. Jika Joy Boy adalah orang pertama yang disebut sebagai bajak laut, maka bisa jadi selama dia berada di Elbaf, dia itu membentuk aliansi dengan para raksasa di sana kan? Salah satu guru saya pernah mengatakan bahwa kombinasi antara Nika dan raksasa sangatlah berbahaya bagi mereka semuanya. Itu menunjukkan bahwa Joy Boy memiliki hubungan yang erat dengan para raksasa dan mungkin juga dengan Nika kan? Nah, di sini sebenarnya yang buat Elbaf begitu istimewa itu ada perbedaan mencolok antara Elbaf dan juga Pulau Langit. Di satu sisi Elbaf tampak alami, sementara Pulau Langit terasa tidak alami di sana. Apakah mungkin Nika yang dianggap sebagai dewa memiliki peran dalam menciptakan keajaiban di Elbaf? Mungkin semua keajaiban itu adalah hasil dari kebangkitan Nika yang mengubah segalanya menjadi lebih besar dan lebih fantastis lagi. Ketika kita mikirkan tentang hewan-hewan di Elbaf nakama, kita jadi teringat pada berbagai makhluk yang fantastis yang juga ada di sana. Serigala yang bisa berbicara mungkin adalah Fenrir, kucing yang bisa berubah bentuk dan juga lain sebagainya, dan juga jangan lupakan John Morgard mungkin juga akan muncul di sana. Semua ini seolah-olah menunjukkan bahwa kekuatan Nika mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Dan ini kebangkitan yang dimiliki Nika mungkin juga menjelaskan mengapa ikan-ikan di sekitar Elbaf mengalami gigantifikasi dan memiliki bentuk yang sangatlah unik kan. Nah, Loki sendiri juga raksasa yang sangatlah besar dan kuat tuh. Kita merasa bahwa semuanya adalah petunjuk menuju kisah Joy Boy yang lebih dalam lagi. Seharusnya sob ada penjelasan lebih jelas tentang mengapa raksasa memiliki dewa yang disebutkan sebagai Nika. Hal ini membuat kita makin yakin bahwa kisah Joy Boy akan terungkap lebih banyak di Elbaf ini nanti. Mungkin akan ada rahasia yang tersembunyi di balik semua ini ya, sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat kisah One Piece di masa depan.
Nah, berbicara tentang masa lalu dan masa depan sob, kita jadi teringat bahwa Egghead Island sebelumnya itu ya, di sana teknologi yang maju seolah membawa kita ke masa depan kan. Namun Elbaf sebaiknya seolah-olah mengajak kita kembali ke masa lalu loh, dengan segala keajaiban dan juga fantasi-fantasinya. Ini membuat kita juga tambah mikir apakah ada peringatan bagi mereka yang berlama-lama di Elbaf itu. Mungkin jika kita terjebak dalam fantasi nikah, kita akan kehilangan jejak waktu tersebut. Distorsi waktu memang menjadi hal yang menarik dan baru di Elbaf ini. Satu hal yang menjadi perhatian adalah mata air yang muncul di Elbaf sendiri. Keberadaannya sangatlah tidak masuk akal, dan kalau kita bertanya-tanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut? Apakah ada rahasia yang tersimpan di sana? Mungkin ada kisah yang belumlah terungkap, sesuatu yang berkaitan dengan Joy Boy tersebut. Pesan yang mungkin akan mengungkapkan banyak misteri yang selama ini kita cari kan? Apalagi di sana ada literasi Ohara loh. Kita sendiri juga membayangkan bagaimana jika pesan tersebut berkaitan dengan informasi dunia baru. Apa tujuan para terah keluarga kerajaan raksasa sendiri untuk menjaga buah iblis yang melegenda tersebut? Sejak zaman kuno nakama, apakah semua ini bisa mengguncang dunia atau mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki darah Bergenir sendiri dan juga para raksasa terkuat di tempat tersebut? Nah, kita akan kembali ke fase Joy Boy. Kita merasa ada kemungkinan dia akan memiliki tubuh yang besar ya, hasil proses gigantifikasi. Meskipun kita tahu bahwa nikah bisa membuat seorang menjadi raksasa, kita juga sadar bahwa kekuatan itu tidaklah permanen. Namun dalam kasus Joy Boy sepertinya dia mengalami gigantifikasi yang lebih mendalam. Mungkin karena waktu yang dihabiskan di Elbaf atau seperti apa tuh. Nah, di sini kita ingat bahwa keturunan ras Bergenir mungkin memiliki ciri fisik yang tidak biasa, karena mereka tidak sepenuhnya manusia tetapi memiliki keunikan yang membedakan mereka dari yang lain. Itu membuat kita makin penasaran tentang bagaimana Oda akan mengembangkan cerita ini ke depan ya kan. Kayaknya Bartolomeo Kuma dan juga Jewelry Bonnie juga akan mendapatkan hal yang menarik di sana nanti. Saat kita merenungkan semua ini, kita merasa bertanya-tanya dan juga terjebak dalam kisah One Piece di Elbaf itu nanti seperti catatan yang ditinggalkan oleh Louis Arnold. Setiap teori dan spekulasi membawa kita lebih dekat pada kebenaran lebih besar lagi kan. Nah, dari sini Joy Boy Elbaf dan segala misteri-misteri yang ada di sana itu sepertinya akan saling berterkaitan. Sang dan juga para raksasa, Usopp yang mungkin bisa aja akan bertemu dengan Yasop dan juga lain sebagainya. Robby sekarang jelas bertemu dengan Jaguar di Saul. Hal-hal seperti ini semangat yang ngebara dan menantikan setiap chapter baru yang rilis itu, perjalanan ini nampak makin menjadi salah satu hal yang menarik di depan nanti. Akhirnya, untuk menyadari One Piece adalah tempat di mana imajinasi dan realitas akan bertemu. Sebelum mereka mencapai Lauk Tale ya teman-teman, Elbaf merupakan saga sangat besar, lebih besar dari Wano Kuni yang harus mereka pecahkan teka-tekinya. Banyak hal besar yang akan terjadi, plot twist yang mungkin akan ada di tempat itu. Mungkin di sana kita akan bisa memahami sepenuhnya apa yang Oda sampaikan dan ciptakan dalam saga luar biasa ini. Jadi kalau mau disimpulkan lebih dalam ya, dalam perjalanan melusuri jejak Joy Boy dan misteri One Piece itu di Elbaf, kita akan menggali berbagai lapisan cerita yang sering terhubung dalam kisahnya. Fenomena gigantifikasi yang mengubah hewan-hewan di Elbaf menjadi makhluk raksasa, hingga hubungan kompleks antara Joy Boy, ras Bergenir, Dewa Nikah, dan beberapa elemen-elemen yang akan penuh plot twist. Bisa aja kan orang-orang seperti Uruk dan juga God Enel itu akan muncul kembali di tempat tersebut. Semuanya belum ada yang tahu. Tapi untuk Joy Boy sepertinya itu akan menjadi kebenaran nyata nih. Dia harusnya akan muncul di tempat tersebut karena hubungan-hubungan yang saling inline di kisah Egghead kemarin itu. Kisah Joy Boy sudah banyak ditampilkan. Harusnya di Elbaf itu penggambarannya lebih lanjut akan ditampilkan lebih dalam. Kenapa? Karena buah iblis nikah harusnya juga akan mendapatkan pengungkapan lebih dalam di tempat tersebut. Dan Luffy seharusnya juga akan memainkan saga plot twist lebih besar pada pengembangan karakter buah iblisnya kan. Akhirnya kisah ini akan membuat sejarah-sejarah dunia baru, akan memutarbalikkan fakta. Informasi yang Vega Bang jelaskan kemarin itu akan ditambahkan lebih lengkap di saga Elbaf itu nanti nakama. Salah satu orang yang mungkin akan menjelaskan terlebih lanjut adalah Jaguar di Saul, seseorang yang juga memiliki salah satu kehendak namadi seperti Luffy. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.